Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan materi yang pertama tentang mata kuliah sosiologi pedesaan. Nah, di kontrak belajar tadi sudah kita sebutkan bahwa karena SKS-nya adalah 21, maka 2 SKS nanti setara dengan 2 kali 50 menit tatap muka. Kemudian bisa juga 2 kali 50 menit kegiatan terstruktur, serta 2 kali 50 menit adalah kegiatan mandiri. Jadi kegiatan mandiri ini nanti bisa teman-teman memperoleh bahan PPT dari dosen, ada share video maupun link yang dibagikan oleh dosen, dan teman-teman bisa belajar mandiri dari materi yang telah diberikan tersebut. Kemudian 1 SKS itu setara dengan 1 kali 3 sampai 5 jam praktikum. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika praktikum kondisi normal itu teman-teman akan tinggal selama 3 hari 2 malam di desa, kemudian menganalisis kajian sosiologi pedesaan yang ada di desa penempatan teman-teman. Karena kondisi sedang pandemi, maka untuk praktikum pada periode kali ini, teman-teman yang tinggal di desa silahkan nanti bisa membuat sebuah video kajian terkait dengan materi sosiologi pedesaan. Nah, dalam hal ini teman-teman tentu masih bingung bagaimana ya, apa yang mau dibuat, bagaimana kemudian apa saja yang akan disampaikan di video tersebut, bagaimana teknis membuat videonya, berapa durasinya, haruskah ada efek kreativitas dari video itu. Nah, nanti teman-teman tidak akan sendiri karena akan dibersamai oleh asisten dosen atau koas. Dan nanti praktikumnya baru akan kita mulai jelang UTS, ujian tengah semester, maupun pasca UTS. Nanti sebelum praktikum ke lapangan, teman-teman akan diberikan buku panduan, kemudian juga ada arahan atau asistensi praktikum, dijelaskan oleh koas praktikumnya itu seperti apa saja yang dilakukan, terus laporannya seperti apa. Nah, misalkan seperti itu. Nanti akan ada pembimbingan dan konsultasi dengan asisten dosen. Nah, evaluasi mata kuliah kita nanti akan ada 3 sumber penilaian, yaitu UTS, ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta sumber nilai dari praktikum. Di mana praktikum nanti bisa juga diambil dari komponen nilai pada saat asistensi, ada pretest, kemudian nilai laporannya, nilai video ataupun kegiatan praktikum yang dilaksanakan, serta nilai evaluasi hasil praktikumnya atau post-testnya. Nah, materi kita yang pertama terkait dengan perkembangan sejarah sosiologi. Bagaimana sih perkembangan ataupun sejarah dari keilmuan sosiologi? Kalau di mata pelajaran yang lain mungkin kayak seperti IPA, biologi, fisika, kimia, kita sudah tahu ya, ada penemuan-penemuan. Nah, untuk sosiologi sebagai mata kuliah atau suatu ilmu sosial, disampaikan bahwasanya manusia telah memikirkan dan membangun teori ya sejak mereka hidup dan bersosialisasi, bahkan sejak zaman awal mula sejarah kehidupan manusia. Mereka berinteraksi, kemudian mereka sudah mulai memikirkan kenapa sih dalam proses mengenal orang lain atau kelompok sosial yang lain itu bisa berbeda, perlu kemudian saling mengenal juga, ada muncul adat istiadat, muncul kultur yang berbeda, gaya berpakaian yang macam-macam juga. Nah, sebenarnya mereka sudah memikirkan itu dari awal sejarahnya. Nah, kemudian dari zaman Yunani dan Romawi, skolastik, kemudian abad pertengahan, masa Renaissance sampai dengan era Aufklärung pun juga ada tahap-tahap di mana manusia sudah mulai memikirkan terkait dengan sosiologi itu. Selanjutnya, sampai dengan abad ke-18 setelah terjadi revolusi politik dan juga revolusi industri di Eropa, mulai ditemukan cara pemikiran yang yang secara jelas disebutkan sebagai oleh sosiolog. Ilmu-ilmu yang kemudian berkaitan dengan belum terjawab oleh masyarakat dari zaman sejarah tadi mulai kemudian disusun teorinya, dikaji lebih mendalam lagi, bahkan sampai dengan muncul teori-teori dari sosiologi itu. Nah, dalam sosiologi, kekuatan sosial yang berperan dalam perkembangan teori sosiologi itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah adanya revolusi politik. Tentu dalam hal ini politik, kepemimpinan atau kekuasaan itu juga turut membentuk atau mempengaruhi
sosiologi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah adanya revolusi industri dan juga kemunculan dari kapitalisme, modernisasi, kemudian adanya penjajahan, imperium, pemberian pengaruh-pengaruh dari negara lain, dari masyarakat di luar negaranya tersebut sedikit banyak turut mempengaruhi suatu masyarakat atau suatu negara. Jadi signifikan sekali, misalkan ketika ada revolusi industri yang awalnya banyak tenaga kerja di bidang pertanian, banyak yang kemudian tergantikan oleh mesin. Akhirnya banyak dari petani yang beralih pekerjaan, interaksinya juga berubah. Zaman sekarang misalnya ketika era pandemi, kuliah tidak bisa tatap muka, kemudian muncul berbagai macam platform perkuliahan atau pembelajaran, mulai yang daring, baik pakai Zoom, Google Meet, kemudian YouTube, recorder dan sebagainya, mulai muncul di situ. Di awal-awal pandemi itu kan kita masih sangat aneh ya, ketika misalnya mau Lebaran saja kemarin itu kita tidak bisa berkunjung, nggak bisa mudik, kemudian tidak sholat Idul Fitri gitu ya, bahkan mungkin beberapa kali Jumatan, sholat Jumat juga di off kan. Itu kita belum terbiasa, awalnya masih bertanya-tanya, bahkan mungkin interaksi dengan teman-teman yang lain juga susah, work from home apalagi. Namun akhirnya dengan pembiasaan setelah seiring berjalannya waktu beberapa bulan ini, kita sudah mulai terbiasa. Bahkan kuliah online seperti ini yang awalnya bagi kita dulu dilaksanakan suatu hal yang aneh, presensinya mungkin dinilai gimana nanti presensinya, apakah materi akan tersampaikan dengan baik, bagaimana mengontrol mahasiswa memahami materi kita, itu dulu suatu hal yang masih sangat susah kita pahami. Tapi sekarang ketika sudah terbiasa seperti ini, adanya kemajuan industri di telekomunikasi dan sebagainya sudah membuat kita biasa. Bahkan sekarang perkuliahan tidak perlu online misalkan tidak perlu online live seperti Zoom dan juga Google Meet, bisa dengan model rekaman seperti ini. Nah, nanti mungkin sudah akan terbiasa seperti itu. Kemudian juga munculnya sosialisme, di mana semuanya diatur oleh pemerintah ataupun tidak ada pembatasan terkait dengan hak-hak yang kepemilikan pribadi dari masing-masing orang. Misalkan ketika semua orang sudah punya kemampuan membeli mobil, tapi sekarang seiring dengan jumlah penduduknya banyak orang yang bisa punya mobil, akhirnya sekarang pemerintah punya kebijakan misalnya memunculkan adanya kendaraan umum untuk mengurai kemacetan. Akhirnya mau nggak mau orang yang sudah punya mobil pun diharapkan juga bisa naik atau ikut memanfaatkan kendaraan umum tersebut. Ini sekarang sudah digalakkan ke transportasi umum. Kemudian adanya feminisme, di mana misalkan ada pejuang-pejuang terhadap kesetaraan gender, misalnya di mana zaman dulu perempuan hanya diposisikan sebagai konco wingking gitu ya, atau orang yang di belakang urusan sumur atau urusan cuci-mencuci, dapur, masalah masak, kasur, masalah melayani suami, mengurus anak dan sebagainya. Tetapi sekarang hubungannya sudah mulai berubah juga kajian sosiologisnya. Mereka sudah bisa tampil di depan, seorang perempuan atau wanita sudah punya hak yang sama mengenyam pendidikan, bahkan di bidang tertentu bahkan seorang wanita juga bisa mempunyai posisi yang sama prestisnya dengan kaum laki-laki. Nah, kemudian juga terkait dengan urbanisasi, masa di mana awal-awal banyak penduduk desa yang kemudian banyak bermigrasi atau pindah ke kota, yang tentu sedikit banyak memberikan pengaruh baik interaksi, baik style hidup, baik cara berpakaian, gaya ngomong. Itu akhirnya menjadi satu kekuatan yang dikaji di bidang sosiologi. Mungkin orang desa yang sudah pernah ke kota atau pernah menjadi TKI, style ngomongnya, gaya berpakaiannya, karena sudah punya uang bisa beli banyak hal, akhirnya dia mulai berubah. Sudah kehilangan, mungkin agak berkurang nilai sopan santunnya karena sudah terwarnai dengan interaksi atau pergaulan yang sudah dirasakan sekian lama di luar negeri ataupun di perkotaan. Kemudian adanya juga karena faktor perubahan keagamaan, di mana kalau misalnya orang jauh dari ajaran agama ataupun kemudian dia mulai memahami dan menginternalisasikan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, tentu dia akan banyak berubah. Dalam hal ini agama juga
banyak mengatur sendi-sendi kehidupan manusia, bagaimana interaksi antara orang lain itu misalkan bagaimana berinteraksi dengan orang lain itu harus baik, harus memilih teman, kemudian juga harus ada kebiasaan-kebiasaan atau ada ritual ibadah yang harus dijalankan, kita harus toleransi di sana dan sebagainya. Ya, termasuk agama juga mengatur bagaimana manusia itu berpakaian, beribadah, berinteraksi dengan manusia yang satu dengan yang lain. Kemudian pertumbuhan pengetahuan dan sains, ya, ini sangat kita ketahui dan sangat kita rasakan. Di mana semakin majunya suatu ilmu pengetahuan, ada temuan-temuan baru, itu banyak sedikit akan berpengaruh terhadap hubungan ataupun kajian sosiologis yang dikaji, yang kita kaji. Ya, sekarang muncul mesin cuci misalkan. Sekarang buruh mesin cuci juga sudah nggak ada lagi. Muncul ditemukan mesin nanam padi, tenaga kerja sektor pertanian untuk nanam padi berkurang atau bahkan sudah kehilangan lapangan pekerjaannya, ya, dan masih banyak lagi. Nah, dari tadi kita ngomongin tentang hubungan sosiologi, kemudian ada kekuatan-kekuatan sosiologi. Apa sih sebenarnya sosiologi itu? Yang dari kelas IPS yang di SMA IPS itu masih sedikit banyak ada memori tentang sosiologi itu sendiri. Patrim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan, ya, hubungan dan pengaruh timbal balik antara berbagai macam gejala sosial, misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan juga termasuklah gejala moral. Gejala ekonomi itu misalnya apa? Terkait dengan krisis ekonomi kah, kemudian terkait dengan pekerjaan, kemudian gejala keluarga bisa karena garis keturunan yang dianut, patrilineal, matrilineal, berpengaruh membentuk kehidupan manusia itu sendiri, termasuk juga dengan gejala moral, misalnya kebiasaan sopan santun, kemudian penghormatan kepada orang yang lebih tua, yang lebih muda, interaksi di antara sama manusia, antar masyarakat, pernikahan, perjodohan dan sebagainya, ritual kematian, kelahiran dan sebagainya. Salah satu contoh-contoh dari hubungan sosiologi. Kemudian sosiologi juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala non sosial. Ya, kalau di atas, kalau di sini ya itu gejala sosial saja. Tapi kalau di bagian yang kedua ini mempelajari gejala sosial dan juga gejala non sosial. Dan yang terakhir, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial yang lain. Mengapa sih ada pencurian? Mengapa kemudian ada pelemahan ekonomi? Kenapa kemudian sekarang dengan mudah dan dengan santainya kejahatan-kejahatan itu semakin marak? Perilaku seksual yang menyimpang, kemudian pembunuhan, bahkan sekarang kan sudah mulai kita rasakan kejahatan itu sudah suatu hal yang kalau kita lihat di berita itu ya hampir setiap hari ada rubrik berita tertentu yang itu menyajikan berita kejahatan. Bahkan kalau dulu berita kejahatan itu muncul 1-2 saja dalam satu berita, sekarang sampai ada acara khusus berita yang itu spesifik beritanya tentang berita-berita kriminal. Nah, ini kan sudah menunjukkan bahwasanya kejahatan itu sudah semakin banyak, bahkan perlu diwadahi dalam satu mata acara tersendiri. Nah, sedangkan menurut siapa ini? William Ogbrung dan Meyer Nipkow, sosiologi diartikan sebagai penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya. Yang salah satu hasilnya adalah bentuk dari organisasi sosial itu sendiri. Nah, manusia mulai yang dari awalnya hidup sebagai individu sekarang mulai mengorganisir, mereka membentuk satu tatanan organisasi, norma dan sebagainya yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pengorganisasian atau pengaturan hidup di antara sesama manusia. Nah, sedangkan Max Weber mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Kenapa sekarang misalkan di era pandemi pembelajaran sudah dipindahkan ke sistem online dengan berbagai macam platform. Sekarang sudah mulai dianggap biasa, sudah bukan satu hal yang aneh lagi. Meskipun muncul kekhawatiran nih,
apa ya nanti apakah terbentuk pendidikan moral juga ketika perkuliahan dilaksanakan secara online karena tidak ada interaksi yang secara langsung. Bisa saja seorang dosen atau guru menyampaikan materi dengan online begini, tetapi ternyata sama siswa atau mahasiswanya ditinggal tidur, ditinggal sambil WA-an, SMS-an, WA-an begitu ya, lihat Instastory dan sebagainya. Nah, ini yang pada akhirnya kekhawatiran itu kembali ke masing-masing ya. Dosen percaya kepada mahasiswa dan juga mahasiswa juga seharusnya memanfaatkan kepercayaan dosen itu dengan sebaik mungkin. Kalaupun tidak bisa mengikuti pada rekaman pada hari hanya ini, pada waktu yang ditentukan, mahasiswa bisa kemudian memutar rekaman lagi pada waktu yang lain. Nah, Susilo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan juga proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Ya, itu dari Bapak Sosiolog Indonesia. Kemudian Sujono Sukanto menyebutkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian fokus pada segi masyarakatnya, baik yang bersifat umum dengan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Oh, misalkan kalau interaksi masyarakat Melayu tuh modelnya begini, masyarakat Jawa kulturnya seperti itu, unggah-ungguhnya ada. Kemudian, oh kalau orang dari kota misalkan to the point, nggak ada tidak ada basa-basinya, apa yang pengen dikatakan yang harus dikatakan. Nah, misalkan seperti itu. Lalu apa saja hakikat sosiologi? Yang pertama, sosiologi adalah ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat, ya. Kalau biologi yang dipelajari adalah sel, kemudian makhluk hidup dan makhluk hidup. Kalau yang sosiologi itu fokus pada masyarakat sebagai objeknya, terutama perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Kemudian sosiologi merupakan ilmu murni ya dan bukan applied science. Ilmu murni ya bisa dikatakan sebagai sesuatu yang memang asli, kemudian bukan applied yang diterapkan, tapi bisa saja digunakan ketika ditemukan teorinya seperti ini, bisa digunakan untuk memotret atau membaca fenomena yang ada di masyarakat. Sosiologi yang normatif serta bukan merupakan ilmu yang abstrak ya, karena objeknya masyarakat bisa dilihat perilakunya, perubahannya, interaksinya. Jadi bukan satu hal yang abstrak dan dia bisa dilihat. Kemudian menghasilkan pengertian umum ya, pola-pola interaksi seperti apa, kemudian kultur, budaya dan sebagainya itu ternyata dalam satu kajian tertentu bisa dibuat polanya secara umum dan bisa menjadi gambaran umum untuk suatu masyarakat, serta dia merupakan ilmu yang bersifat empiris. Nah, sebagai suatu objek sosiologi itu masyarakat dapat dilihat dari sudut hubungan antara manusianya dan juga proses yang timbul di antara hubungan manusia dalam masyarakat tersebut. Nah, istilah masyarakat dipakai dalam sosiologi dan juga dipakai dalam psikologi sosial maupun antropologi budaya. Dan ini harus dibedakan istilah-istilah lainnya yang menunjukkan kehidupan bersama manusia. Misalkan rakyat dengan bangsa, itu kan seringkali punya arti yang berbeda dalam tinjauan keilmuan masing-masing. Kemudian juga definisi misalnya tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu siapa ya? Versi sosiologi pedesaan, versi politik dan sebagainya. Tentu ada pembedaan-pembedaan di sana, termasuk ilmu ekonomi. Nah, cabang-cabang dari sosiologi itu ada banyak ya. Sebelum yang dan lain-lain paling bawah ternyata munculnya ada di pertama. Sosiologi itu ada beberapa cabang. Yang pertama yang kita pelajari di mata kuliah kita itu adalah sosiologi pedesaan. Ada sosiologi pedesaan, ada juga sosiologi perkotaan. Nah, kebetulan di keilmuan pertanian, di Fakultas Pertanian UNS, kita fokus di sosiologi pedesaan. Meskipun mungkin di mata kuliah di jurusan yang lain nanti akan ada di sosiologi murni misalkan atau pendidikan sosiologi ada mata kuliah atau mata pelajaran terkait dengan sosiologi perkotaan. Kenapa sih kita hanya mengambil kajian di sosiologi pedesaan? Ya karena kita keilmuannya pertanian dan pertanian lekat banget dengan yang namanya pedesaan. Meskipun dicatat ya, sekarang aktivitas pertanian itu tidak hanya di pedesaan juga, pertanian juga sudah terbawa atau dibawa ke perkotaan atau urban farming. Jadi bisa saja kemudian muncul pembahasan terkait dengan sosiologi perkotaan. Yang kedua ada sosiologi pertanian dan juga sosiologi industri.
di bagi anak PKP, sosiologi pertanian menjadi mata kuliah wajib. Bagi agribisnis, sosiologi pertanian ini sepertinya menjadi mata kuliah pilihan. Dan sosiologi industri juga ada juga mata kuliahnya. Ini adalah mata kuliah yang ditawarkan ke mahasiswa jurusan ilmu dan teknologi pangan. Ya, kalau sosiologi pertanian fokus bagaimana mengkaji atau membahas tentang sosiologi yang ada di lingkungan pertanian, di wilayah domestik pertanian. Kalau sosiologi industri bagaimana kemudian sosiologi berinteraksi di wilayah industri, di misalkan di manufaktur, atau bagaimana interaksi antara karyawan, bagaimana corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan, dan sebagainya. Apalagi kira-kira? Ya, yang ketiga adalah sosiologi pembangunan, sudah kita singgung tadi, bagaimana ketika suatu pembangunan diterapkan di masyarakat harus ada kajian sosiologisnya. Perubahan mindset, siap tidaknya masyarakat menerima pembangunan, dan sebagainya, serta sosiologi ekonomi, dan juga sosiologi pendidikan, dan juga sosiologi lingkungan. Ini juga beberapa dikaji di bidang sosiologi. Lalu apa sih sosiologi pedesaan itu? Sosiologi pedesaan bisa diartikan sebagai keilmuan yang membahas struktur dan proses-proses yang ada atau yang sedang berlangsung di pedesaan. Objeknya jelas, kalau tadi sosiologi secara umum adalah masyarakat, sosiologi pedesaan fokus pada aspek sosiologi pedesaannya, masyarakat di pedesaan tersebut. Siapa misalnya di pedesaan itu? Bisa saja petani, semua penduduk desa dengan berbagai macam pekerjaan dan juga jenis-jenis aktivitasnya. Sedangkan sosiologi pertanian merupakan cabang sosiologi dengan objek telaah khusus pada masyarakat pertanian, buruh tani, kemudian petani penyangga, petani penggarap, petani pemilik gitu ya, dan banyak lagi. Nah, apa perbedaan antara sosiologi pedesaan dengan sosiologi pertanian? Kalau sosiologi pedesaan disebut juga sama dengan sosiologi pertanian sejauh penduduk yang ditelaah kehidupan utamanya adalah di bidang atau di sektor pertanian saja. Sedangkan yang sosiologi pedesaan bedanya dengan pertanian adalah apabila masyarakat desa yang ditelaah kehidupannya itu tidak hanya dari sektor pertanian, ya, dari banyak sektor. Orang di desa tetapi dia beraktivitas, pekerjaannya tidak hanya petani, bisa juga jadi pedagang, orang desa yang mobilitasnya banyak ke kota, supplier gitu ya, dan banyak lagi. Tidak hanya sebatas dari kajian pertanian semata. Nah, demikian untuk pengantar sosiologi pedesaan pada kesempatan kali ini. Beberapa materi sudah kita bahas di pengantar rencana pembelajaran semester. Materinya sampai dengan UTS kita ada konsep dasar sosiologi, 2 kali pertemuan, kemudian interaksi dan proses sosial, kelompok sosial dalam masyarakat dan kebudayaan, serta lembaga kemasyarakatan atau peran sosial, dan juga stratifikasi sosial. Menarik lagi, nanti setelah UTS akan ada topik terkait dengan kekuasaan, wewenang dan kepemimpinan, perubahan sosial masyarakat pedesaan, desa dan pertanian, evolusi pertanian, interaksi masyarakat desa dan kota, kemudian masyarakat pedesaan dan globalisasi, serta yang terakhir adalah kegunaan sosiologi. Nah, silahkan nanti banyak referensi yang bisa teman-teman mahasiswa jadikan sebagai buku tambahan untuk pendamping belajar, dan juga nanti bisa mendownload beberapa video terkait dengan materi-materi sosiologi pedesaan yang kemudian akan kita sampaikan lebih lanjut. Demikian untuk kuliah pertama kita. Nanti silakan kalau ada pertanyaan bisa lanjut di platform pada OCW maupun di WhatsApp grup yang sudah kita buat. Demikian, semua bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.